Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, balik lagi nih ke konten kita. Ini sebenarnya ke part kedua ya dari kelanjutannya Bapak Gatot. Ya benar. Sebelumnya kita juga kita belum kenalan nih Pak. Ya, sebelumnya belum. Kan di konten sebelum sama Mas Ya, Ivan ya. sekarang lain lagi. Sebelumnya Mas Ivan ini hari ini lagi kondisinya tidak enak badan. Kita doain aja supaya sehat selalu ya Pak ya. Ya. Kita kenal dulu kali ya Pak. Ya. Dengan Bapak Gatot. Oke, saya Aji Bapak. Ya. Jadi mungkin sebelumnya terima kasih banyak nih atas waktunya juga yang udah mau nyempetin datang lagi ke podcast kita, yang udah mau share lagi cerita kelanjutannya yang kemarin sudah lumayan seru banget Pak. Kalau saya dengar tuh ceritanya emang wah banyak yang saya dapat sih di situ, yang saya belum tahu dan jadi tahu gitu kan. Mungkin untuk yang kepo sama kelanjutan cerita dari Pak Gatot ini, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share video kita yang udah tayang. Pokoknya ikutin terus video-video kita, nanti kita bakal lebih semangat bikin videonya, lebih kreatif lagi dengan penampilan-penampilannya dan mungkin dengan lebih variatif oleh narasumber yang datang ya kan. Kita lanjut aja ya. Mungkin kita lanjut aja langsung ke cerita Pak Gatot ini yang kemarin terakhir kali sudah dari Kalimantan, yang infonya bakal lanjut lagi di Jakarta ya Pak Gatot ya. Oke. Yuk teman-teman, kita dengerin cerita lengkapnya dari Pak Gatot. Jadi gimana Pak Gatot kelanjutannya nih? Ya begitu sesuai janji saya yang sebelumnya, versi pertama kan ya. Saya ceritain 3 tempat waktu itu masih di kampung. Saya masih kecil di kampung, di kuburan, yang ketiga di Kalimantan. Ceritanya sama-sama juga ujung-ujungnya. Karena memang kelanjutannya ya. Ya benar. Akan berbeda. Jadi gimana? Ya tempatnya kan berbeda, biasanya ya agak berbeda lah, gangguan-gangguan yang itu biasa. Benar. Iya. Ya waktu pulang dari Kalimantan kan sempat ke kampung dulu. Tahun 89-90 saya masuk Jakarta. Udah mulai tahun 90. 90. Nah biasalah orang masuk Jakarta pertama kali kan pasti masih di kaliku, nyari temen, ketemu temen lah. Akhirnya alhamdulillah ketemu di daerah Pasar Minggu teman-teman itu. Di Pasar Minggu ya, kumpul di situ ya, satu kontrakan lah istilahnya, buat rame-rame gitu. Nah, biasa kalau malam pasti pada pulang kerja ngumpul di kontrakan, ceritalah yang masa-masa lalu. Ceritain lagi. Ya karena dia tahu pengalaman saya dari dulu emang bukan suka ya, karena dimintain tolong sama temen-temen yang saya yang dianggap ya berani dikit lah, jadi saya disuruh maju. Kira Bapak Gatot lagi. Ya gitulah, nyambung terus. Nah pas tahun 90 waktu itu malam Kamis, soalnya itu biasanya itu dulu Togel tuh setiap hari Kamis. Setiap hari nggak tiap hari, waktu itu udah 90 ke atas, itu seminggu cuma Kamis pertama kali. Akhirnya malam Kamis biasalah, temen udah survei tempat, menyiapkan peralatan. Saya biasa kalau untuk menyiapkan peralatan kan saya agak kurang nih, pokoknya saya yang maju lah. Peralatan semuanya ya kurang sampai kayak macem-macem ya, biasalah kalau gitu kan pasti ada ritual dikit ya. Iya benar. Ya udah survei waktu itu pertama kali di Sarwa Puncak, di villa. Jadi dari Pasar Minggu itu ke Cisarua. Ya, kebetulan itu ya namanya orang masih hidup gitu, ada salah satu temen yang bawa mobil angkot itu 61 Pasar Minggu ini waktu itu. Nah dia udah siap semuanya, berangkatlah satu mobil rombongan pakai angkot tuh Pak. Angkot itu ke Cisarua.
salah satu villa lah, villanya nggak perlu disebut ya, takutnya ntar orang malah ketakutan. Iya, jangan. Iya, itu di sana siap berangkat dari sini jam 10 lah, setengah 10 ya. 10 malam. Jadi dari sana nggak kemalaman kan. Iya. Pas naik ke atas sampai tempatnya itu sekitar jam 11. Oh, nyampe jam 11.15-an lah ya. 1 jam lah ya. Ya 1 jam 10 menitan lah. Sampai sana sip. Udah ada penunggu villanya juga. Penunggu villanya juga ngasih ya saran-saran yang gini. Saya juga nggak mau kesalahan kan, walaupun saya tahu dan ini, tapi kalau saya nggak permisi dulu sama itu kan nggak enak. Nah, jadi dia cerita yang gini, Pak, ini, maaf saya udah paham. Ya, saya terima kasih dikasih tahu biar tidak melanggar aturan lah. Oke lah, jam siap. Tapi itu nggak di dalam villanya, di pinggir villanya. Berarti di luar ya? Ya nggak jauh sih. Ternyata di pinggir villa itu juga ada segundukan gitu tanah. Nah itu emang dulu itu petilasan apa kuburan. Kalau saya lihat sih dulu kayak kuburan. Kalau saya lihat, menurut pandangan saya ya, itu ada orang meninggal dikubur di situ, anak kecil. Kalau menurut saya ya, mudah-mudahan nggak salah itu ya. Tapi belum tahu kepastiannya gitu. Ya menurut saya gitu. Oke lah kalau gitu, terus persiapan jam 11:30, alat-alat udah ditaruh di tempat itu, gundukan ya macam-macam udah ada. Berarti di sekeliling gundukan itu? Betul, jadi bukan di dalam villa tapi di sampingnya, di belakangnya lah. Belakangnya. Nah, tapi saya masuk ke situ jam 11:30. Anak-anak yang nungguin itu nggak ada yang di situ, di villa. Bapak sendiri? Sendiri. Bapak sendiri. Nggak berani. Tapi saya juga ngomong, ada nggak berani yang nemenin saya? Nggak ada yang berani. Ya akhirnya sendiri saya. Anak-anak ada 6 orang itu pada duduk di situ, sama 1 orang yang penjaga villanya itu. Saya sendiri di situ, mulailah jam 12 kurang 10 menit saya udah mulai. Ya sedikit ada ritual ya, nggak perlu saya ceritain doanya, nanti menimbulkan ya. Untuk saya ada dikit lah. Mulai saya itu jam 12 kurang 10. 12 kurang 10 mulai. Buka adat, saya mulai baca mantra dan siap lah. Jam 12:05 itu udah mulai ada tanda-tanda dikit. Berarti cepet ya Pak? Iya, biasanya emang saya ambil simpelnya, biasanya kayak gitu tuh di atas jam 12 lah, itu udah mulai ada tanda-tanda. Ya nggak tahu apa itu karena terlalu angker, jadi saya meditasi baru 15 menit pun udah mulai ada. Gitu ya? Iya, ada gangguan dikit-dikit lah. Itu gangguannya apa tuh Pak? Pertama kali emang kayak angin sih biasanya. Angin, pasti. Kayak angin datang, hus gitu. Berarti sama seperti sebelum-sebelumnya ya, pasti utamanya itu pasti biasanya angin datang. Biasanya kan mau datang itu pasti ngasih tanda, nggak ada. Begitu datang kok langsung tiba-tiba. Oh iya nggak ada. Biasanya ada angin, terus ada ini. Begitu angin lewat, ya sekitar 5 menit lah angin nah, udah mulai, udah biasa. Begitu angin selesai, itu kayak ada sinar. Sinar itu muter berupa kayak, kalau orang bilang itu kayak kiriman gitu nggak sih? Betul. Cahaya cuma satu bulatan itu aja gitu. Benar. Rupanya tahu dikit-dikit. Dengar cerita-cerita orang. Iya begitu biasanya. Sat. Ya saya udah tahu. Ya tetap saya salam. Assalamualaikum. Nah, ya belum jawab itu. Tapi itu masih berupa sinar aja? Iya, belum berupa sesosok itu, belum sesosok itu. Terus lama-lama saya doa dan mantra tujuan saya sebutin. Saya kesini nggak ganggu,
Saya datang ke sini cuma mau minta tolong sama Mbah yang ada di sini. Saya dimintain tolong-tolong sama teman-teman supaya dapat rezeki dikit lah dari Mbah. Mudah-mudahan Mbah mau buka pintu untuk ngasih jalan buat tujuan saya, tujuan teman-teman lah. Saya cuma dikasih mintain tolong. Iya, Pantara. Ya bener, akhirnya datang. Mulai itu ada penampakan dia. Oh, dari yang cahaya itu berubah. Iya, dari itu datang. Rambutnya panjang. Itu sosok perempuan. Tapi hitam, bukan putih. Oh, itu cahayanya padahal putih. Iya, cahaya putih. Lama-lama jadi hitam banget, gede, tinggi. Itu sosok perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Tinggi, rambutnya panjang, kukunya panjang-panjang. Tinggi besar berarti ya Pak? Oh, merinding ya. Begitu dia duduk di depan saya, tiba-tiba ada yang lempar. Jedar. Kena itu kaca. Kaca villa. Kan dia di belakang villa kan posisinya. Wah, pecah apa enggak tahu ya, pokoknya suara aja. Suara pecah kaca gitu ya. Rupanya yang kena getaran dan itu teman-teman yang nunggu di belakang. Yang di villa tadi, di dalam villa nunggu. Cerita, dia datang, ada apa? Tapi dia ngomongnya Sunda. Bukan di Cisarua ya? Karena di Cisarua kayaknya. Saya nggak ngerti ngomongnya, tapi saya tahu maksudnya. Saya ceritain, Mbah, saya datang ke sini mau minta pertolongan Mbah. Saya ingin Mbah ngasih rezeki berupa apa, karena tujuan saya ini untuk pemutaran besok. SDSV. Dulu udah SDSV. Kalau kan Porkat, sekarang SDSV. Oh, dia diem aja. Masih diem. Diem aja. Sosok itu masih di depan. Masih di depan saya. Matanya makin menyolotot. Terus makin menyolotot, serem. Kalau tahu baunya nggak tahu dah bau. Oh iya. Baunya serem banget. Campur-campur kayak melati, kayak ini. Saya diam aja, saya 5 menit, 10 menit saya doain. Bener, di depan saya itu udah sekitar jam, lama juga ya, jam 1 lewat dah udah. Kalau lebih sudah 1 jam ya? Ya tadi kan jam 12.10 menit ya, 5-10 menit kan. Lama dia itu, tapi ya gangguan tadi saya bilang angin, terus melempar dar, terus ada sejenis ular. Bukan ular, apa hewan kayak hutan itu loh, apa? Babi hutan. Oh, babi hutan. Tapi orang itu muterin dia terus. Babi hutan itu muterin. Mungkin dia datang sama teman-temannya itu gitu ya? Yang itu sosok itu kan di belakang gundukan. Nah dia tuh sini muter. Wah, terus begitu jam 1:30, jam 1 kurang 5 menit, 10 menit ya. Tiba-tiba itu binatang yang tadi itu kayak nyemprotin sinar. Dia ke gundukan. Tapi samar-samar itu. Saya lihat kayak angka. Dia ngeluarin semprotan sinar itu, tapi berupa angka. Angka kayak muter nggak jelas dulu kan ya. Kayak makin berdoa, makin ini ya. Supaya jelas. Lama-lama jelas. Kalau nggak salah itu kayak 0, pertama 0, tapi berubah jadi 3. Jadi masih belum pasti. Iya, 3. Terus muter-muter lagi, yang 1 kelihatan lama-lama 9. Terus yang ketiga itu muter terus 7. Jadi 397. Tapi kan tujuan dulu itu kan 4 angka. Yang 1 itu nggak keluar. Yang 4 angka itu muter terus.
Tapi masih sinarnya masih. Iya masih itu di situ tuh nyorot gini. Babi hutan kok nyemprot gitu. Biasanya kan ular atau apa. Babi hutan itu ngongkrong tapi sambil ngeliatin. Yang simbahnya tuh cuma diem aja. Si sosok mbahnya tetap masih ada. Tetap ada mas. Tetap ada. Matanya makin ini makin napasnya makin kencang. Kayak orang marah gitu. Iya. Marah sama, bukan marah sama saya kira marahnya sama itu babi hutan itu udah jam 1 lewat, setengah 2, keinget saya udah panas dingin. Iya ya keringet dingin juga. Walaupun udah nggak cuma sekali 2 kali kayak gitu, iya. Tetap aja ya Pak. Apa itu aura, apa itu nggak tahu dah. Saya semakin ini makin kencang berdoa, semakin ini akhirnya nomor yang keempat keluar? Gak keluar. Tetap nggak keluar? Cuma itu 3, tadi 9, 7. 3 angka doang. Sampai itu babi hutannya tahu-tahu ngilang dulu. Ya udah, nggak kok. Sinarnya udah nggak ada kan berarti udah nggak kelihatan lagi. Benar. Iya saya ingat simbol tuh. Habis itu nggak lamanya jam 1.10, jam 1.15 lah, 5 menit doang itu keluar, terus simbahnya juga pergi. Hilangnya itu ngeri juga. Gimana tuh hilang? Saya mau jatuh tuh. Dia gentakin saya gitu. Wah, kenceng banget. Saya sampai olang itu. Kaget gitu. Kaget olang ya, nggak tahu dia kentak kan. Iya mungkin itu karena dia mau hilang kali, mau pamit. Waalaikumsalam. Tok, kalau bubar gitu, tahu saya begitu gentak gini, dia udah hilang. Udah hilang deh itu. Udah nggak ada sama sekali. Iya, tahu-tahu saya lihat itu udah nggak ada. Udah sepi, anginnya udah angin malam aja udah. Udah normal lagi. Normal aja. Itu anginnya udah. Tapi saya tetap siap dulu ya, belum saya tunggu sampai 15 menit lagi. Karena nunggu 1 nomor tadi. Enggak, karena itu kan mungkin udah ya, karena dari semprotan pelangi itu kan udah nggak ada. Nggak ada. Simbahnya juga udah pergi. Cuma saya nggak langsung masuk turun ke vilanya, tapi saya nunggu 5 menit 10 menit dulu. Sampai angin malam udah biasa, udah enak, kayak udah normal. Udahlah hampir jam 2 saya baru balik ke villa itu. Begitu itu orang anak-anak udah nggak sabar nanya ini, berapa mas? Ya sabar dulu, saya minum air. Rupanya dia cerita itu di dalam villa itu ternyata gangguan banyak banget. Jadi nggak cuma Pak Gatot doang ya? Enggak, ternyata yang diganggu itu di dalam yang anak-anak 6 orang tadi. Ada piring tuh tahu-tahu jalan. Terbang gitu? Iya. Ada makanannya, ada yang lagi udah ngantuk gak bisa tidur di sini, dipindahin ke mobil. Bisa dipindah? Pindahin, nggak tahu dia dipindah. Pada cerita itu. Setelah saya udah turun cerita semuanya itu 6 orang itu. Jadi rupanya yang diganggu bukan saya, ya anak-anak yang di dalam, yang nunggu 6 orang itu. Mungkin karena merasa terpanggil dari ritual. Ya itu juga mungkin juga pas dilempar tadi ada lemparan ke kaca budak, itu nggak ada pecah. Enggak, suara doang. Dia juga denger itu yang 6 orang itu. Ada gudang gitu. Tapi nggak ada sama sekali. Nggak ada. Atau piring jalan piring itu pada singkong ya. Iya. Nggak jatuh singkong ya, tapi terbang. Ada cerita itu. Setelah itu terus ada yang tidur, tahu-tahu dipindah. Tadi saya kan tidur di sini kok bisa di mobil gitu. Pindahin gitu ya. Ya pada cerita gangguan-gangguan di dalam itu, rupanya bukan saya yang diganggu saya doang, tapi di dalam. Teman-teman yang di dalam. Nah, kayak udah pada takut. Udah ayo, ini udah jam 2 lewat setengah 3 nih. Kita mesti turun, jangan sampai subuh lah. Oke, ya udahlah. Nah, diberesin semuanya, pamit sama penjaga villanya. Bener selesai udah dapat nomor, langsung turun lagi pagi. Tapi masih pada senaran, saya belum ngomong. Belum saya ngomongin. Udah nanti kalau udah di balik ke rumah, balik ke tempat. Begitu kan subuh 3:30 kita turun. Di mobil udah pada nggak sabar itu. Ya ntar tunggu. Nah, begitu nyampe subuh 1 jam doang lah sampai pasar minggu itu ya jam 5 lah, jam 5 lewat.
Zaman dulu mah masih sepi banget ya. Wih, gelap puncak nggak kayak sekarang dulu. Sekarang aja bilang orang katanya masih ada villa yang gitu, apalagi dulu gangguan kan lebih serem lagi. Iya, bener. Ya. Sepi banget. Akhir cerita, saya ceritain. Tadi saya dapat kayak gini, 397. Oke dah. Habis itu kan pagi ada kerja, terus jam 12 kan istirahat biasa kan, pada dipasangin itu. Tapi saya nggak boleh pasang, dari dulu saya nggak boleh pasang. Nggak boleh cari nomor aja ya? Nggak boleh, iya. Jadi saya cuma bantu. Oh, dapatnya ada yang pasang 4 angka ditambahin sendiri, tapi 3 coba-coba aja ya. Iya. Soalnya dulu kalau dapat 4 angka gede. Gede, kalau 4 angka pasti gede. Semakin tinggi itunya makin tinggi. Iya. Jadi itu kan satu 1.000 tuh, 1.000 perak dulu. Iya. Satu nomor itu. Jadi kalau dia dapat 4 angka bisa 600 ribuan lah. Tapi kalau 3 angka kan nggak sampai. Tapi itu ada yang dapat Pak dari beberapa teman Pak Gatot? Ya, alhamdulillah. Ada yang dapat. Pas itu malam kan dia jam 12 pasang kan, itu kan dapatnya malam itu. Beritanya kan malam keluar itu, pada ngumpul. Wah, kita tembus nih. Ada yang dapat 2.000, ada yang dapat 1.000, ada. Orang dapat semua. Ya udahlah, alhamdulillah. Dapat ya. Berhasil 397. Pada pesta biasa aja. Seperti biasanya lah ya. Ya, itu alhamdulillah, berarti jernih payahnya anak-anak ada hasilnya walaupun dikit. Iya. Tapi duit kayak gitu enggak bakal berkah. Ya paling buat senang-senang, buat ini minum, buat ngopi-ngopi, buat makan-makan. Ada yang sempat beli motor, itu motor juga murah. Sampai beli motor? Motor second itu. Tapi lumayan berarti. Lumayan yang dapat beli motor ya kan. Iya. Dia pertama nggak ngaku, kok bisa beli motor dari mana? Taunya ngaku lama-lama. Alhamdulillah, itu cerita pertama karena ada hasil. Ya Pak, mungkin sebelum lanjut ke cerita kedua nih, kan tadi ke Villa Cisarua. Nah, tahu kita nyari ke sana itu apa emang udah ada insting, wah di villa ini nih kita dapat nomor gitu atau? Itu teman saya. Oh, dari teman aja. Yang nyari info teman saya, bukan saya. Saya itu pokoknya tempat dan peralatan ini semuanya teman. Pokoknya saya siap datang di mana. Saya pun juga baru datang sekali itu, iya, nggak tahu saya situasi. Oh, berarti wah ini ada tempat di sini, coba gue tolong cariin dong sini. Betul, kebetulan teman itu saya yang dulu supir, sekarang udah meninggal orangnya. Supir 61 Pasar Minggu Cinere itu. Gitu. Berarti dari sana nih, dari mulai kejadian Cisarua, itu masih tetap ada lagi Pak minta tolong gitu teman? Ya masih banyak, tapi misalkan minta waktu, kan itu kan setiap Kamis adanya kan. Iya. Ntar lah, nunggu dulu lah, masa baru itu ntar kalau masih temen yang sama yang minta. Ya itu dia lagi masih kurangan. Biasanya orang itu kan dikasih gitu masih kurang lagi. Iya, nggak ada puasnya. Iya, nggak ada puasnya. Saya minta sebulan lagi lah, kalau enggak 21 hari lah ke atas. 2 minggu udah nggak sabar tuh anak-anak. Terus dong gitu. Emang kamu udah dapat tempatnya? Minta gitu. Udah siap Mas, pokoknya saya udah tahu di mana itu. Saya ceritain juga paling saya tahu namanya doang, tempatnya belum tahu, saya belum pernah. Katanya di daerah Ujung Aspal Pondok Gede. Ujung Aspal Pondok Gede. Aspal Pondok Gede itu. Akhirnya 21 hari itu kan, pas ketemu ya saya pasin malam Kamis lagi. Ya, karena Kamisnya kan buat gitu. Setelah kumpul lagi karena dari Pasar Minggu Ujung Aspal kan nggak terlalu jauh. Iya benar. Jadi kita berangkatnya agak malam. Jam 11 lah ya, setengah 11. Paling sana nggak, kalau malam gitu kan paling 45 menit nyampe lah.
Benar, kita berangkat jam 11 pas sampai tempatnya itu sekitar ya jam 12 kurang lah. Biasa anak-anak nyiapin dulu. Itu tempatnya apa Pak kalau sekarang nih? Kalau di situ itu tempatnya kayak apa ya? Kalau bilang itu ada sumber air kecil. Sumur atau? Sumur? Ya kalau dibilang sumur kan dalam. Iya. Itu airnya nggak terlalu dalam. Tapi Ya emang 1 meter lah gitu ya? keluar mata air. Terus di atasnya ada pohon, kalau nggak salah itu pohon kecapi itu di sampingnya persis itu. Iya. Pohon kecapi itu. Yalah, akhirnya dia nyiapin di situ. Tapi ternyata di situ tuh ada batunya juga. Batu. Yang sumur itu, yang sumber air itu. Tapi airnya bening sih. Benar bersih. Dikasih lampu, lampunya juga lampu nggak gede kan, lampu dulu kan 5 watt, 10 watt Yang itu aja kuning gitu ya? gelap gitu. Tapi kelihatan Transparan lah ya. transparan Jernih. bening. Sampingnya air itu satu ya diameternya sekitar 1 meter kali ya. 1 meter. Dalamnya air mungkin kelihatan ya 1,5 meter, tapi karena ada airnya kan, Iya. jadi kita ambil pakai gayung gini aja bisa. Katanya orang-orang situ walaupun segitu nggak pernah kering itu, walaupun kemarau nggak pernah kering. Ada malah orang-orang sekitar itu cerita mereka itu ya kalau pas kering itu dimanfaatin itu bisa. Airnya emang Terus situ biasa ada limbahnya yang di situ. Oh, Ranger. Tapi emang maksudnya sebelah sana tuh sebelahnya nggak ada makam atau itu nggak ada sama sekali? Nggak ada. Cuma emang sumber mata air aja kayak sumur. Orang itu sama rumah kampung itu nggak jauh, nggak ya mungkin sekitar 100 meter, ya 200 meter itu udah kampung itu, ya, perkampungan. Makanya itu air juga bisa dimanfaatin kan. Iya, orang-orang sekitar itu. Ya, singkat cerita tadi kan jam 12 kurang ya. Iya. Siap-siap lah. Saya ngobrol dulu sama biasa Mbah Kuncennya di sini. Ya, cerita-cerita, kenalan. Rupanya di situ juga orangnya ngomongnya campur Sunda juga. Tapi campurnya cuma nggak tahu tuh. Cerita dah ketemu anu lagi nih, tapi dia campuran sih. Kalau yang di Cisarua kan kalau di situ campur-campur ya. Jelas saya ngerti, salaman, saya tujuannya ya udah si masnya cuci muka sama di air situ. Tapi berarti Pak Gatot ini jujur gitu, tujuannya mau nyari angka atau apa? Pas ngomong sama orang sana, orang Kuncen sana. Terus terang benar. Iya, terus terang tujuan saya. Dibolehin tapi ya? Ya dibolehin, karena saya dipaksa minta pertolongan. Tujuan saya juga nolong. Saya berbuat kayak gini bukan buat diri saya sendiri, karena atas permintaan teman-teman. Udah ngomong, terus dia nyiapin. Saya udah cuci muka, udah ini ya. Udah jam 12 lewat akhirnya kan. Iya. Jam 12 lewat 1/4. Saya ngobrol sama berdua doang, teman-teman pada nungguin di perkampungan. Nggak ada saung yang mbahnya itu. Juru kuncinya kan ada saung gitu kayak ada. Dia nunggu di situ tuh. Cuma 5 orang, yang satu nggak ngikut kan. Kemarin kan 6 orang sono. Itu dia nggak ngikut, ya 5 orang. Oke, di situ saya udah diceritain mbahnya, dan tujuan saya emang untuk nyari itu. Terus terang SDRV itu Mbah, ini ya kalau emang itu rezeki kamu dan sini ngabulin ya itu emang akhirnya udah rezekinya gitu. Rupanya di situ tuh lain sama yang di Cisarua. Gimana tuh? Sebelum mbahnya udah siap jam 12:15, saya nggak tahu itu kan peralatannya ternyata ada permintaan rokok. Rokok dulu siang, rokok kelempak yang dulu itu, yang gede. Kalau sekarang serutu ya? Kalau sekarang bilang orang serutu ya. Serutu ya. Nah, kalau dulu kan bukan serutu, soalnya dia beri
lintingannya itu dari kulit jagung. Oh iya, kulit jagung. Dari kulit jagung. Iya. Dia ngambil satu, diselipin di atas batu itu. Rokok itu selipin, Mbah. Itu nggak dinyalain. Dibiarin aja gitu, Iya, selipin mati. aja. Selipin aja udah. Oke ya, kamu udah siap-siap, Mbah. Ya, balik ke saung sama teman-teman tadi. Mulai saya Ritual lah. ritual. Padahal saya juga nggak ada koreknya itu. Nggak ada korek, rokok itu yang diselip itu mati juga. Saya di tempat saya yang kayak gini itu nggak ada korek, tapi ada ya sekedar minyan segini ada semuanya lah, itu dibakar udahlah. Tapi koreknya di bawah. Saya mulai jam 12 berapa, cepet itu. Cepet. 11 jam 12 seberapa, setengah 1, 15 menit lah ya. Rokok yang diselipin itu nyala. Tiba-tiba Nyala. Korek padahal nggak ada. Nggak ada, saya nggak bawa korek, itu nggak ada, nyala. Keluar asapnya. Jadi kayak orang rokok aja gitu? Iya. Saya kaget loh saya tahu itu. Kalau saya liatin aja, saya bilang assalamualaikum, belum ada sautan. Itu ada tanda-tanda lagi kayak angin itu udah ada lagi? Pertama enggak, itu dulu lah. Tahu yang saya pandang tuh dari rokok kok bisa nyala sendiri itu. Karena emang yang depan mata banget itu. Iya. Nyala sini mus, ini batu, dia nyelipin ini kok bisa nyala, tapi nggak ada orang yang nyalain loh. Penasaran saya, semakin kuat doa saya. Doa saya. Oh bener. Kalau gangguan selalu pertama kali pasti angin lah. Angin datang. Angin datang, tapi kalau rokok kena angin kan ini ya biasa. Iya. Jadi ya kayak nggak ada angin aja sih. Iya, anginnya hilang. Mulailah itu keluar. Lagi 2 kali. Tadi kan sekali ya, asap itu kayak disedot gitu, disedot terus langsung dibuang lagi. Penasaran lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi, keluar lagi itu 3 kali. Begitu keluar 3 kali baru nongol. Siapa tuh? Siapa? Nongol. Kalau dia sosoknya perempuan. Oh ini perempuan. Soalnya dia datangnya ketawa dulu. Waduh. Ketawa dulu. Belum nongol udah keluar ketawanya dulu ya. Keluar. Kayak mungkin belum, karena belum tadi salam pertama saya tadi aja belum dijawab kan. Ya makin giat, makin saya tambah lagi wirid saya, tawa sampai 3 kali ketawa, baru nunjuk hujan. Tiba-tiba nggak tahu apa, tahu hujan gede, terus sampai di sumur itu aja ya rintikan jatuh hujan kan dengaran kan, tapi saya nggak basah. Pak Gatot nggak basah, padahal itu kan di bawah daun kecapi tadi kan. Iya. Nggak basah saya. Kami kuat. Wah, tawa 3 kali dia turun dari pohon kecapi itu. Bener, ketawanya saya udah ngira perempuan bener datang. Assalamualaikum Mbah. Salam. Jawab dia. Ada apa? Keluhan apa ini? Suara perempuan tapi ya. Iya. Iya Mbah, saya dimintain tolong sama teman-teman untuk ngait rezeki. Kalau Mbah mau ngabulin, saya mau minta nomor Mbah SPSI buat besok. Dia dem aja pertama. Tawa lagi. Itu kayak tapi ketawanya tetap bau biasalah. Kayak bau kemenyan. Kalau bau kemenyan emang itu ada kemenyan bakar ya. Bunga kembang, kayak kembang kamboja itu.
Padahal di atas itu pohon kecapi, tapi baunya kembang kamboja. Iya, iya. Wah, cerita biasa itu. Mbahnya ini nggak mau langsung ngasih. Kalau di situ itu kayak apa ya? Biawak yang keluar. Oh, biawak sekarang. Biawak malah. Sebelumnya babi hutan ya. Yang dulu babi hutan, ini biawak. Itu keluar dari sumur ya, Pak? Iya, dari batu itu. Oh, dari batu yang tadi. Kan batu sama sumur itu kan nggak jauh kan. Berdekatan. Oh, itu keluar itu dari bawah batu. Biawak. Oh. Cuma keluar lidahnya aja. Iya, kayak Seret gitu. Seret, matanya mencorong. Matanya keluar. Gede itu Pak biawak, kayak buaya gitu. Gede itu saya bilang biawak apa buaya ya, karena dilihat buaya sama biawak kan mukanya lain ya. Nah, kalau biawak kan agak lain. Tapi kok gede banget. Ada 1,5 meter kali. Ya panjang lah ya, 1,5 meter. Ya terus ngelilingin situ. Limbahnya tetap ketawa-ketawa doang sambil garuk-garuk gini. Itu karena rambutnya panjang. Mukanya gimana tuh Pak? Mukanya itu kalau saya lihat yang matanya yang menyorot kiri doang. Tapi maksudnya wujud ya, ada mukanya gitu, nggak hancur? Ya kalau saya ceritain ini malah ngeri ya, iya pasti sih. hancur lah. Iya sih, jangan. Pasti hancur mukanya, ya. Nggak ada yang nggak hancur. Tapi mata cuma satu. Matanya cuma satu. Jadi yang satu kayak ketutup ini, yang jadi yang keluar sinar juga satu doang. Coh, mukanya udah nggak karu-karuan lah. Bekas darah di sini mungkin ada ya. Karena dia pakai bajunya kan cobang cangking itu, mbah cewek itu. Tawa cerita. Serem banget pertama itu. Dia nanyain, kamu istilahnya ya, saya kalau ngomong Sunda saya kan nggak bisa, tujuannya dia campurkan bahasa. Saya bilang tadi bahasanya campur Sunda sama ya, saya ceritain. Berani-beraninya kamu sini dari mana? Saya sudah izin sama Mbah Kuncen. Oke, lihat keluar. Kalau dia biawaknya tadi tahu-tahu hilang. Tapi begitu hilang itu juga rokok itu makin habis. Kayak nyedot lagi, kayak ada yang ngisep. Iya. Cut gitu. Tahu siapa itu? Oh, biayanya tahu hilang biawaknya. Muter 3 kali, muterin batu itu tadi hilang. Mbahnya ada, matanya nyorot, cuot gitu. Tapi natap di batu itu kan jadi kayak ada sinarnya itu. Oh, cocot itu jam 1 ya, jam 1 lewat udah. Jam 1:05. Jam 1:05. Nyorot, seret itu malah itu, kalau itu aneh sinar itu. Anehnya gimana tuh? Keluarnya angka itu kayak isepan rokok itu. Gitu sih dari. Iya. Aneh kan? Iya benar. Asap rokok itu nyala, itu kayak muter kayak es, kayak ini gitu kan. Jadi dari asapnya itu. Iya. Kayak 8 muter lagi, mentok lama-lama 6. 6. Enggak, 8 lama-lama 8-nya hilang, berubah jadi 6. Itu angka pertama tuh. Lah, angka pertama 6. Saya liatin terus. Terus yang tadi 6, terus keluar lagi yang ini kedua 2. Angka 2. Berarti 6 kan. Habis itu rokoknya udah mau habis. Ya udah tinggal anunya doang. Tinggal sedikit lah ya. Waduh, kok asapnya makin hilang ini.
bener. Rokoknya jatuh karena habis. Ya udah nggak kelihatan lagi. Cuma dapat 2 angka Cuma doang. 2 angka doang, 62. Terus habis itu tahu-tahu ada angin lagi, mbaknya udah ketawa. Tadi yang sosok manusia, perempuan tadi. Ya. Ketawa kayak kawaan. Langsung lari dia lewat. What? Jadi dia pergi. Ya itu mungkin udah berakhir karena asap rokoknya udah nggak ada, ini nggak ada. Cuma 2 angka ini, cuma 6 buah ini. Ya, siapa tahu saya masih ritual lagi, siapa tahu ada kelanjutan yang ini ya. 15 menit, ini menit setengah 2, nggak ada lagi. Jam 2 lewat. Akhirnya saya udah mulai gerah. Ya bosen juga. Bosen udah nungguin setengah jam, sampai jam 2, udahlah. Jam 2 lewat. Mungkin baru cuma segini ya. Iya, dapat 2. Tapi 62 udahlah saya. Itu udah selesaiin tuh. Udah, saya udah niat lah. Ada 2. Saya balik ke saung mbahnya itu. Pada tidur semua ngelepus itu 5 orang. Saya biarin aja. Saya ngobrol sama itu. Kuncennya itu. Berarti si teman-teman bapak nggak kena gangguan lagi ya? Kena sirep katanya. Orang baru datang 15 menit masa pada ngorok. Rupanya dia itu kena sirep dari itu ya. Tidur nyenyak sampai jam 2, saya bangun setengah 3 baru ini bangun. Bangun. Blukuk gini. Karena emang biasanya mereka juga nggak bakal tidur ya? Nggak bakalan tidur ya? Itu mungkin pengaruh dari itu kali ya. Ya jam 3 ya udahlah, jam 3 udah terus saya minum kopi dikit, udah hangat, anak-anak udah pada matanya udah pada melek, kita pulang lah pamit sama si mbahnya. Mbah, makasih ya mbah, dibantu. Bantu pulang kan. Begitu mau jalan, bisa ban kempes. Kalau nggak apa-apa ban ya? Ya pertama nggak apa. Ya kalau 1 doang nggak apa-apa. Oh ini nggak cuma 1? 2. Kok bisa ini? Padahal katanya nggak ada gangguan ya, emang nggak ada anak yang datang. Oh ternyata gangguannya itu tadi disirep, anak tidur, ban tahu-tahu kempes. Gangguannya itu. Disengin. Wah gimana ini? Yang dia bawa serep kan cuma 1. Iya, nggak mungkin 2 kan? Iya. Wah udah. Ini kalau dimuatin banyak-banyak nggak bisa ini. Iya dong, nggak bisa. Ada sebelah doang cuma 3 ban yang kenceng, akhirnya jalan tetap, tapi dikurangin. Yang 2 suruh ngojek. Kamu nungguin tuh habis subuh tuh, pasti udah ada ojek jam 6. Nah, kita pulang. Kan tadi berlima kan. Yang 2 beri cuma 3 orang pulang. Yang 2 naik ojek. Mau nggak mau ya Pak ya? Iya, daripada ini udah sampai pasar Minggu lagi. Jam 6:15 lah. Cerita biasa lah, udah itu nggak saya ceritain. Nomor gitu ya? Ya udah nggak sabar tuh, udah biasa itu yang ini. Ada yang saya lagi ini pura-pura tidur, temennya udah pada mandi, udah ini deketin saya. Berapa mas tadi? Nggak bisa gitu dong, nanti rame-rame dong. Oh jadi mau duluan ya? Dia nggak sabar deh. Pada mandi, pada ini kerja dulu terus. Tadi itu cuma dapat 2 angka. Berapa mas? 62. Gitu. Ya udah. Biasa. Jam 12 pada habis pulang kerja, pulang lagi pada pasang. 62. Dan lagi emang bener juga nomornya. Iya. Pada pasang ini saya cacat kan 4 angka kan, ada yang ditambahin 62-nya tetap dipasang. Iya. Biasanya kan 4 angka, 3 angka, 2 angka pasangnya. Karena siapa lagi saya dapatnya 62, dia kan karangannya dia aja yang 4 angka. Iya. Berarti keluarnya bener. 4, dia masang 4 angka keluar. Kan saya cuma dikasih 2. Iya, maksudnya nyoba-nyoba. Iya ternyata keluarnya 62, 62.
Wih. Mantap sih. 62 ya, orang kan meleset di tambahannya dia itu. Iya. Makanya dia itu mati. Saya mungkin kurang ini karena tadi asap udah nggak ada kan, keluar 62. Ternyata itu 2 kali 62. Ya udah. Ngayur lagi ya. Cuma 62 cuma dikit. Iya. Kan 2 angka cuma dapatnya. Nah, 1000 cuma dapat 60.000. Tapi pasangnya banyak. Iya. Ada yang 10.000, ada yang ini, lumayan lah. Tuh udah. Iya. Bulan berikutnya ya. Jadi ceritanya udah 2. Iya bener. Tapi alhamdulillah ada hasil. Iya sih. Tapi sejauh ini dari cerita Pak Gatot ini kan belum ada yang nggak berhasil ya? Alhamdulillah berhasil. Ya? Tapi belum ada yang meyakinkan kan. Tujuan kita pengennya goal yang 4 angka. Iya. Bener. Belum sampai yang. Orang nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Tapi Pak kalau misalnya itu kan kita minta ke Kuncen atau Mbah makhluk itu tuh kayak ada persyaratan gitu nggak sih? Merekanya gitu? Kalau maksudnya dari simbahnya? Belum ada. Ya paling ya nyiapin sajen aja gitu. Sajen aja itu. Kalau simbahnya kan pasti apa? Ya senengannya ini. Tadi yang di ujung aspal mesti ada rokok. Berarti kan itu dia emang sukanya itu. Iya. Jadi emang kebetulan datang ke satu tempat ada yang tahu ya kebiasaannya sukanya apa, jadi udah ya. Dan saya selalu permisi dan minta petuah-petuah dari Kuncen itu jangan sampai melanggar. Benar. Yang serem itu yang liar itu yang di Kalimantan yang kemarin itu. Emang bener-bener nggak ada Kuncennya, nggak ada apanya itu. Hutan-hutan ya. Ya, hutan-hutan. Nah, akhirnya dapatkan 62. Biasa itu ya. Nggak ada puasnya, itu baru keluar Kamis Jumat udah minta lagi. Waduh, capek aku enggak. Kalau mau ya nungguin lagi nanti bulan depan lah. Bulan lagi ya. Tahun depan. Nah, udah nake lagi saya pas itu kurang enak badan, saya gagalin dulu. Ntar dulu dah. Iya, karena nyesuaiin kondisi badan juga. Ya, udah bulan lebih itu akhirnya saya turutin. Kamu emang udah dapat lagi ya tempatnya? Kalau saya kan memang di sini kan belum tahu. Udah siap pokoknya Mas. Bener. Dapat tempatnya. Bapak aja dari mana itu orang? Ternyata itu yang sopir angkot yang 61 itu emang jago itu nyari tempat. Iya, nyari tempat. Dia rajin nanya-nanya. Rajin itu. Apalagi merasa kita ada hasilnya dikit-dikit lah ya, nggak meleset-meleset banget. Ada di mana? Pondok Indah mana? Terus ada teman, masa sih di Pondok Indah tempat kayak gitu? Ada perumahan elit ya? Dulu begitu, belum begitu ya, belum begitu. Tahun 99 kan belum. 91. Ada pokoknya tenang aja. Itu ternyata benar. Jadi di Pondok Indahnya dulu ada kayak forum di belakangnya. Berarti dia nempel sama apa ini Pondok Indah. Jadi pas tempelan nama rumah itu makam. Oh, ini beneran makam. Makam bener, karena makam umum itu. Tapi tetap aja ada juru kuncinya yang jaga. Tapi itu dia kuburannya emang bagus sih, ada pintunya. Jadi enggak yang umum. Kuburan itu nempel kampung. Kampung yang sebelah kiri sini, ini pintu masuk. Sebelahnya sono nggak jauh itu udah komplek elit itu, Pondok Indah Mall. Terus sampingnya sini ya sekarang dulu waktu ada sekolahan itu, sekolah JIS itu. Udah masuk dari situ. Karena dekat ya. Iya, pasar mingguan kan dekat. Ngapa-ngapa udah siap. Udah semuanya siap, udah.
Alatnya udah ini, berangkatlah kita jam 11 juga. Oh, jam 11. Sampai sana masih jauh, masih jam 11, 20 menit lah. Ngopi-ngopi. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Ternyata di tempat simbahnya itu banyak orang, nggak taunya. Jadi nggak cuma Pak Gatot sendiri. Nggak taunya ada yang, pokoknya ada yang orang-orang jauh lah. Dan tujuannya sama. Tujuannya nggak tahu tujuannya sama enggak. Simbahnya nggak cerita, ya pada ngobrol. Kami nggak taunya situ. Kalau di situ aneh, simbah anu itu juru kuncinya itu perempuan. Wah, jarang ya. Iya, perempuan ini. Itu. Udah cerita ya, kita nggak mau lah tujuan dia apa, dia juga nggak kasih tahu. Kalau saya kan nggak mau ngomong, yang paling yang cerita yang teman saya itu. Ini lengkap 5 lagi nih. Iya. Ada cerita-cerita, saya ngobrol hanya sama tujuannya. Tapi orang-orang yang itu manggilnya udah Bu Haji itu. Yang lainnya? Mungkin itu dia udah Bu Haji bener ya, itu yang pada datang tadi yang orang-orang minta apa nggak tahu dah. Bu Haji. Akhirnya jam 11:30 minum-minum dulu, ambil makan yang kita bawa tadi, ada yang bawa makanan. Saya tetap ngobrol sama si Mbah penumpang. Tujuan saya datang ke sini Mbah, ini ceritain mau nolong teman-teman itu biasa, minta togel, aneh-aneh aja togel minta di sini. Ya nggak tahu Mbah, saya cuma nyolong tugas ya, siapa tahu nanti dapat ya. Begitulah, udah deh, udah jam 12 kurang 5 menit. Yuk ikut saya, ikut Mbah Putrinya tadi yang cewek itu. Masuknya ternyata di situ ada padusannya, mandi, ada kucurannya. Ya kamu cuci muka bersih-bersih dulu, lalu gitu. Cuci tetetetetetan ini. Terus saya habis itu di situ itu ada satu makam yang dikeramatkan, cuma satu ini dikasih rumah ini. Jadi orang tujuannya masuk ke situ. Tapi di samping-sampingnya makam umum. Jadi ada salah satu itu. Tapi sendiri Pak Gatot, Pak yang tadi bareng-bareng. Kebetulan ada satu orang udah di situ. Belum saya. Ada sini. Udah mungkin tujuannya lain lah ya. Nah, ya datang, assalamualaikum, dia salaman sama saya. Jadi berdua di kuburan yang tertutup itu ada rumahnya, kita berdua. Tapi ya udah masing-masing aja ya, gitu ya. Dia tujuannya apa kan, dia duanya lain, dia juga lain. Udah mulai, dia udah jam 12 lewat itu. Saya udah mulai itu jam 12:10 mulai. Tapi yang di situ tuh nggak ada persyaratan apa. Mbah itu tadi cuma nyebarin kembang sama minyak. Itu ternyata itu di kelambu loh. Kuburan itu ada kelambunya. Ada kelambunya. Ada. Putih itu. Tapi ditutup pada anunya, kelambu. Simbahnya udah nyekar kembang, nyemprotin ini keluar. Udah aku keluar dulu ya. Ya Mbah, makasih. Saya udah mulai. Itu ternyata udah tadi itu datanya dari jam 9 dia itu masuk. Lebih sore ya. Iya, dari situ. Tapi udah jam 9 tapi masih sempat ngomong saya. Kalau orang udah meditasi kan udah diem, udah ini ya, dia masih masih bisa ngobrol sama saya. Ya udah tujuannya masing-masing. Saya siap, saya ritual. Ya mulai berdoa udah jam 12 lebih. Jam 12 lebih. Jam 1 kurang 5 menit ya itu. Tiba-tiba kelambu itu kayak ada angin lah ya. Padahal itu tertutup loh pada jungkupnya itu. Kelambu putihnya kan dia putih itu kelambunya. Makam tutup kelambu. Kelambunya itu mulai kelipat-kelipat lah. Gatot di balik kelambu ya? Iya. Di luar. Di luarnya gitu. Ya pokoknya kan kayak gini nih keluar kan. Dia di sebelah kiri tuh yang orang sebelum saya datang, saya di kanannya. Saya di misalnya. Misalnya. Dia di belakang. Mulai itu jam 1. Lepet.
kayak ada angin itu, anunya kelambunya udah mulai gerak-gerak. lama-lama udah mulai ada bau kembang tapi jam 1 bau kembang, jam 1 lewat 15 menit 20 itu tahu angin muter-muter doang. Itu orang yang tadi Yang sebelah itu jedotin itu dia dijedot, dilempar gitu. dijedot palanya, diginiin. Masa kelambu gini bisa dorong dia? Iya. Itu cuma kain nih, Bang. Iya, angin ini mendong dia. Blok mentok kepalanya. Waduh. Saya diem aja ketawa. Saya tetap aja semakin ini. Oh, semakin kencang itu. Rambunya itu. Iya. Anak itu bisa geser sendiri tuh. Yang tadi saya alhamdulillah nggak ada gangguan. Saya cuma meditasi, yang diganggu itu yang sebelah itu. Tadi habis dijedotnya, dia digeser. Duduknya bisa geser sendiri ini. Jadi di samping saya bisa jadi ke belakang sini. Oh, udah makin kencang itu. Lambu itu makin kencang. Oh, benar biasa di luar kayaknya ada hujan. Pokoknya di gentengnya ada guru angin. Dengeran suara angin ya, angin. Terus ada hujan, kayak ada yang dahan patah kena genteng itu. Iya. Udah, karena itu ketakutan. Yang sebelah itu Iya. dijedotin ini nggak kuat kali dia. Dia udah gangguan 2 kali, 3 kali geser tadi. 2 kali nggak taunya katanya ya ada yang mau mukul dia pakai kayu gede. Maka dia lari. Tapi dia lari kan saya nggak bisa ngomong, saya tetap aja tujuan saya kan. Lihat aja gitu. Dia keluar itu 3 kali digangguin kan keluar. Oh, tapi itu lama juga itu angin. Orang kelambu masih muter-muter terus. Begitu itu anak itu udah keluar, orang itu ya 5 menit saya makin ini, makin kenceng. Oh, datang. Akhirnya itu kelambu itu kenceng, angin saking kenceng, lupa sosok. Siapa tuh? Sosok itu alhamdulillah sosoknya baik, putih, pakai jubah. Pakai jubah putih. Kayak Pak Kiai gitu. Ganteng orangnya. Bener dilihat itu. Dia karena apa? Saya ngelihat itu mukanya itu nggak ada cacat, nggak ada apa. Kalau yang lain-lain tadi kan serem-serem ya, ini enggak. Ini pakai jubah putih datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya salaman itu kayaknya saya juga dia ngikutin salaman saya. Dia mau nyalamin gitu ya? Iya, tapi enggak anu ya, itu perasaan saya aja dia ngikut salaman sama saya. Saya ceritain, Mbah, saya minta tolong, saya diminta sama teman-teman pada mau minta nomor Mbah. Dia diem aja, manggut-manggut doang sama janggut panjang kan. Ditanya murka, dia irannya pembicaraannya dia itu menjurus. Maksudnya jelas, nggak begitu ini. Ternyata ini orang mungkin yang datang ini sosok muslim yang inilah ya, yang ini karena dia nggak ada gangguan. Kalau yang diganggu malah anak sebelah itu sama saya enggak. Dia ngomong bisa meditasi, ngobrol. Bisa ngobrol sih. Ngobrol. Kamu umurnya berapa? Kelahiran tahun berapa? Ini. Pak Gatot ditanya sih. Tujuan makanya enak. Kayak kita ngobrol aja. Iya, kita ngobrol biasa aja, interaksi biasa. Ngobrol ya. Keluar angin lagi. Udah jam, saya lihat jam itu udah jam 2-an itu. Nggak terasa ngobrol sama dia itu. Ini tahu-tahu udah jam. Tapi itu alhamdulillah gangguannya nggak, yang diganggu anak-anak itu.
yang tadi keluar dia. Oke, ngomongnya sih nggak oke ya. Ya, kayak ini, kamu nanti balik lagi 8 hari. 8 hari. 8 hari ya, saya bingung. 8 hari saya tujuannya mau minta nomor Di malam itu gitu. Malah suruh balik lagi 8 hari. Terus ya? Tapi Pak Gatot nanya nggak kenapa 8 hari gitu? Iya, 8 hari. 8 hari ya udah 8 hari. Kamu tahu 8 hari itu berapa hari gitu. Ya udahlah, ya udah itu cuma pesannya Mbah. Kalau kamu mau nurut ya aja. Oke lah, orang dia udah gitu saya nggak bisa karena orangnya baik kan. Iya. Oh, makin kencang itu. Tapi di ini kan rumahnya itu kan dari papan, dari kayu ya, bukan dari tembok kayak ada. Oh, bukan dari tembok. Ada yang garuk-garukin gitu. Nggak tahu, ada yang kayak yang garuk-garuk kayu kan kelihatan ya. Paling suaranya kayak suara anjing aja lah. Ada kayak anjing kuk apa anjing yang di kampung apa yang, karena kan itu nempel kampung sama nempel anu kan. Nah udahlah, hilang udah pamit 8 hari doang. Ya udah. Dia pulang malam itu. Iya, karena udah saya tungguin hampir jam 3, mbahnya sih nggak ada lagi, ya pulang lah. Nggak taunya guru kuncinya itu udah di depan pintu nyambut saya. Jemput ya? Iya, biasanya kan ya jaraknya kan ada dari makam itu ya ada 15 meter kan dari tempat yang anak-anak ngumpul sama orang-orang yang pada datang. Nah, saya dituntun sama dia. Mbahnya anu itu juru kuncinya itu nenek-nenek. Dia ngomong apa Pak? Dia ngomong sesuatu. Dia ngomong, gimana kamu ketemu siapa? Oh, rupanya makam itu, kenapa yang datang orang juga itu ternyata sesuai sama nama makam itu. Jadi yang datang itu emang sosok si makamkan itu. Iya. Itu kan makam itu etis nggak kalau saya sebut? Nggak usah ya nama makamnya ya. Nggak usah. Nah itu SP. Makanya P itu putih itu, jadi makanya datang orang yang juga. Rupanya itu sesuai nama makamnya sama yang datang. Berarti ada yang nggak sesuai juga dong. Kalau dia bilang kayak gitu berarti ada yang nggak sesuai yang datang ya. Ya iya, mungkin aja nggak tahu. Mungkin anak itu tujuannya nggak tahu apa dia yang diganggu itu. Anaknya cerita ketemu di luar ya. Di luar kan udah ngumpul tadi kan, saya udah keluar dijemput sama mbahnya nenek-nenek itu halaman ini terus ngobrol. Ini kenapa gitu ya? Iya, dia ganggu. Tadi yang ngeliatin masnya kok diem aja, kok yang diganggu saya duduk, dikelemparin, dijodotin palanya ininya. Terus pada itu ya ceritalah. Diganggunya sosok apa dia? Ya? Diganggunya sosok apa? Ya itu cerita. Tadi yang diganggu, yang maksudnya sosok sama yang dilihat sama Pak Gatot atau bukan? Enggak, dia nggak ngeliat. Oh, dia nggak ngeliat? Enggak. Jadi gerakan aja berarti ya? Ya itu tadi, karena dia ngeliat kelamu itu yang jedotin dia itu angin kencang dari kelamu itu. Berarti dia nggak cerita kalau dia ada sosok itu tadi. Nggak ngeliat, dia benar-benar nggak ngeliat. Oh, berarti emang dari gerakan aja gitu? Iya. Berarti dia dijedotin dengan kekuatan angin tadi. Angin. Kayak cerita ini saya ceritain. Mbahnya apa itu nenek-nenek cerita ya, saya ceritain, saya ditanyain ini saya disuruh balik 8 hari lagi. Malah yang cerita itu nenek-neneknya, 8 hari itu biasanya 38 hari. Oh, bukan 8 neneknya 38 hari. Ya itu ya teman-temannya udah mudeng, dia udah ngah. Berarti itu 38 hari. Rupanya itu tujuannya, ya nggak tahu itu. Akhirnya ya kita bocor karena juru kuncinya ngomong 30 hari, berarti yang orang-orang yang udah di situ kan dengar semua kan. Udah pulanglah, udah jam 4 toh. Ya pulang udah. Kira pulang. 05.
jam 4 sampai sini udah ngobrol biasa, sarapan dulu nasi uduk itu di pasar Minggu kan ada pinggir jalan. Udah biasa jam 6 pada berangkat, jam ini ya 12 iya pasang ya, pasangnya biasa ditambah-tambahin itu, tapi tetap dapat. tapi ya sesuai itu yang 38 hari itu 38 berarti kan. Bener, malamnya keluar 38 1138 4 angkanya. Pak Gatot balik lagi nggak tuh Pak? Hah? Berarti cuman emang dia itu ngasih tahu angkanya 38 atau emang Pak Gatot sempat penasaran balik lagi? Itu kan simbol doang ternyata. Simbol doang. Suruh datang 30 8 hari. 8 hari. Malah yang nyeritain ini. Sebenarnya saya pas 8 hari itu mau datang, penasaran. Dikira emang bener harus datang lagi ke sana. Ya, oh ternyata cuma simbol. Dia itu suruh datang. Betul itu keluar 38. 1138. Rupanya itu yang nunggu-nunggu orang luar tadi pada nyariin ngobrol sama itu ya, kalau saya di pasar Minggu ya. Pada nyariin Pak Gatot? Iya datang. Dapat ternyata dia. Ada dia tujuannya lain. Tujuannya lain. Karena tahu ya, denger katanya dia kadang juga punya utang banyak, makanya dia ingin ini tidur di situ, datang udah duluan, ada yang 2 hari 3 hari tidur di situ, tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Aduh, ikut ke saya datang, makanya dia kayak belum aja mas, nanti saya cariin tempat lagi tuh. Nggak ada bisa-bisa. Bener, ujungnya itu terus. apalagi kalau udah kesebar kayak gitu banyak orang tahu kan. Wah, saya mau diajak ke sono di daerah Tangerang, daerah Mauk apa daerah mana itu tadi, itu ternyata orang sana, orang Tangerang yang pada datang yang banyak utang itu. Ya itulah ceritanya ya. Ya, kalau mau nurut lagi ada ya, itu mungkin nanti cerita yang orang yang mau ngajakin ke Mauk itu untuk versi ketiga atau apa, kalau kalau emang mungkin dari teman-teman penasaran, penasaran bisa kita lanjut lagi nih. Betul. Tapi tetap jangan lupa ya Pak, bantu subscribe sama like, comment, and share video-video kita ya. Sip, nanti saya lanjutin kalau emang banyak minat untuk meneruskan. Iya benar, kalau ada waktu saya terusin. Nah itu teman-teman, pokoknya jangan bosan-bosan nonton video kita nih, masih banyak cerita dari Pak Gatot ini tentang seputar togel atau apa bahasa lainnya Pak Gatot, SDSV ya. Benar. Ya mungkin itu aja kali ya Pak Gatot, atau ada mau sampaikan sama teman-teman yang nonton nih? Ya kalau emang dia berminat dan dengan cerita-cerita saya dan pingin meneruskan cerita saya yang untuk tadi saya ceritain ke Mauk itu ada 2 tempat, ada kalau masih penasaran dan melanjutkan, oke, saya siap untuk lain waktu lagi. Nah, oke. Baik, itu teman-teman dari Pak Gatot, ini juga udah cukup lumayan ya ceritanya lumayan. Apa nggak kalau terasa ya kita terusin waktunya nanti. Dan Pak Gatot juga punya acara lagi ya, ini ya Pak. Insya Allah lain kali kalau emang teman-teman dan pemirsa masih penasaran dengan cerita saya, kita lanjut lain hari lagi. Yap. Oke deh. Mungkin sebelum kita tutup juga kita doain juga ya Pak untuk Mas Ivan yang sedang sakit, diberi amin, mudah-mudahan cepat ini bisa beraktivitas lagi. Benar. Karena kan kemarin beliau bilang kita mau bertiga nih, kebetulan emang lagi nggak enak badan dan sakit. Nah, mungkin nextnya di video Pak Gatot nih kelanjutan tadi orang Tangerang ya, bisa bertiga mungkin nanti dengan kita. Oke, biar makin rame makin sip. Ya, oke, mungkin saya tutup ya Pak ya. Ya, oke. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa saksikan video selanjutnya dari Pak Gatot. Gue Haji dengan Pak Gatot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.